12 kebiasaan food prep yang memangkas uang belanja hingga 50%. Sebelum lanjut, pastikan Moms semua klik tombol subscribe, share, dan like dulu ya, agar channel ini bisa lebih berkembang, bermanfaat buat lebih banyak teman-teman yang lain. Terima kasih, dan yuk lanjut deh. Halo Moms semua, semoga semuanya sehat selalu ya. Belanja dapur sekarang rasanya seperti main sulap, uang keluar cepat, tapi isi kulkas sering gak sebanding. Harga naik pelan tapi konsisten. Sementara daftar kebutuhan makin panjang, dan ibu-ibu dituntut tetap masak enak, sehat, dan hemat tanpa drama. Disinilah judul video ini jadi dekat banget sama realita. Karena masalahnya bukan di kurang pintar belanja, tapi di kebiasaan sebelum dan sesudah belanja yang diam-diam menguras dompet. Food prep itu bukan tren sok rapi ala konten estetik, tapi strategi bertahan hidup versi dapur. Karena tanpa sistem yang jelas, belanja mingguan berubah jadi ajang pengeluaran emosional. Capek masak, capek mikir, capek buang makanan basi, sambil merasa bersalah. Teori behavioral economics menjelaskan bahwa keputusan saat lapar, lelah, dan tertekan cenderung impulsif dan boros. Jadi menyiapkan makanan di awal sebenarnya bukan cuma soal masak, tapi soal mengendalikan keputusan. Kalau uang belanja ingin turun tapi kualitas makan tetap naik, maka yang perlu diubah bukan harga pasar, tapi pola di dapur. Karena dapur yang terencana itu bikin hidup lebih tenang, emosi lebih stabil, dan ibu-ibu nggak lagi merasa gagal hanya karena satu plastik sayur layu di kulkas. Materi ini penting bukan karena mau menggurui, tapi karena ini solusi realistis untuk kondisi sekarang. Sederhana, bisa langsung dipraktikkan, dan dampaknya kerasa bukan cuma di dompet, tapi juga di hati. Kebiasaan pertama, selalu dimulai dari buka kulkas sebelum belanja. Bukan sekadar buka lalu tutup sambil bengong, tapi benar-benar dicek isinya. Dari rak atas sampai laci sayur yang sering jadi kuburan misterius. Banyak ibu-ibu merasa kulkas kosong, padahal sebenarnya penuh. Cuma isinya sembunyi di balik plastik dan wadah tanpa identitas. Akhirnya beli lagi. Ayam beli, tempe beli, tahu beli. Pulang-pulang ayam lama, ketemu dan saling tatap dengan ayam baru. Dari sini, kebocoran belanja sering lahir dengan sangat tidak berdosa. Kebiasaan kedua adalah masak berdasarkan bahan yang ada, bukan berdasarkan mood atau drama hidup hari itu. Kalau lagi capek, biasanya pengen masak yang fancy, biar merasa hidup masih berarti, padahal kulkas isinya cuma telur dan sawi, akhirnya belanja lagi demi satu menu estetik yang besoknya nggak dimakan. Saat mulai masak dari apa yang ada, otak jadi lebih kreatif, telur bisa jadi banyak versi, dan dompet nggak ikut nangis. Kebiasaan ketiga adalah potong dan siapin bahan sekaligus dalam satu waktu. Ini momen sok rajin yang sangat menentukan nasib seminggu ke depan. Emang capek di awal, bawang bikin mata perih, cabai bikin bersin, tapi percayalah, capek 1 jam ini menyelamatkan 5 hari ke depan. Dari drama malas masak yang ujungnya pesan makanan online sambil bilang ini self-reward. Kebiasaan keempat adalah simpan makanan dalam porsi kecil. Karena porsi besar itu sering terlalu optimis. Kita sering merasa satu panci itu bisa habis. Padahal realitanya anak bilang kenyang. Suami diet mendadak. Dan akhirnya besok tinggal setengah yang rasanya sudah berubah jadi kenangan. Porsi kecil bikin makanan cepat habis. Nggak ada rasa bersalah buang makanan, dan kulkas terasa lebih ramah. Kebiasaan kelima adalah selalu punya lauk darurat. Ini bukan tanda malas, tapi tanda cerdas. Lauk darurat itu penyelamat kewarasan saat jam 5 sore, tenaga nol, anak lapar, dan grup keluarga mulai nanya makan apa. Dengan stok tempe goreng atau ayam ungkap, godaan pesan makanan bisa ditepis dengan senyum tipis penuh kemenangan. Kebiasaan keenam adalah masak sekali untuk 2 kali makan. Bukan karena pelit, tapi karena realistis. Masak double itu seperti menabung tenaga,
Hari ini masak agak banyak, besok tinggal panasin sambil pura-pura fresh. Ini sangat membantu di hari-hari ketika bangun tidur, rasanya pengen cuti dari kehidupan rumah tangga. Kebiasaan ketujuh adalah pisahkan bahan mentah dan matang dengan rapi. Ini bukan cuma soal kebersihan, tapi juga soal psikologi. Kulkas yang rapi bikin kepala lebih tenang dan bikin kita sadar mana yang harus dihabiskan dulu. Kalau semua dicampur, yang ada kita bingung sendiri, lalu memilih jalan pintas dengan belanja baru. Kebiasaan ke-8 adalah punya gambaran menu mingguan yang kasar saja. Nggak perlu detail ala restoran, cukup tahu hari ini tumis, besok sup, lusa goreng. Dengan gambaran ini, belanja jadi fokus, mata nggak gampang tergoda diskon yang sebenarnya nggak dibutuhkan. Karena diskon itu sering terasa murah tapi efeknya mahal di akhir bulan. Kebiasaan ke-9 adalah jangan masak saat lapar dan emosi. Ini aturan emas yang sering dilanggar. Saat lapar, semua terlihat lezat dan perlu, akhirnya masak kebanyakan, bumbu kebanyakan, dan belanja tambahan. Saat emosi, dapur jadi arena pelampiasan. Padahal yang dibutuhkan cuma makan dulu, lalu tarik napas. Kebiasaan ke-10 adalah manfaatkan sisa makanan dengan kreatif. Sisa nasi bukan tanda gagal, tapi bahan baku. Sedikit kreativitas bisa mengubah sisa jadi menu baru tanpa keluar uang. Dari sini kita belajar bahwa hemat itu bukan pelit, tapi pintar mengolah apa yang sudah ada. Kebiasaan ke-11 adalah libatkan anggota keluarga. Jangan merasa semua harus ditangani sendiri demi predikat ibu super. Anak bisa bantu hal kecil, pasangan bisa bantu simpan, dan dari sini lahir rasa tanggung jawab bersama. Selain meringankan beban, rumah jadi terasa lebih hidup, dan dapur bukan medan perang. Kebiasaan ke-12 adalah berdamai dengan masakan sederhana. Nggak semua hari harus spesial. Yang penting habis dan bergizi. Masakan sederhana yang habis itu jauh lebih sukses daripada masakan ribet yang cuma cantik di foto, lalu basi di kulkas. Dari sini pelan-pelan kita belajar bahwa hidup hemat itu bukan soal pengorbanan besar, tapi kebiasaan kecil yang konsisten. Mams, kita bisa tarik napas sebentar sambil lihat kulkas dan dompet dengan lebih damai. Ternyata yang bikin boros itu bukan dapurnya, tapi keputusan kecil yang diambil saat capek, lapar, dan pengen cepat selesai. Food prep itu bukan soal jadi ibu sempurna, tapi soal bikin hidup sedikit lebih ramah ke diri sendiri. Karena ibu yang tenang biasanya lahir dari dapur yang gak ribut. Kadang emang lucu ya, kita bisa ngatur keuangan keluarga, tapi kalah sama satu plastik sayur layu yang lupa dipakai. Kita bisa negosiasi harga sama pedagang, tapi nggak bisa negosiasi sama rasa malas masak hari ini. Disitulah food prep datang, bukan sebagai aturan kaku, tapi sebagai penolong diam-diam yang bikin kita nggak perlu drama tiap buka kulkas. Jadi kalau hari ini dapur belum rapi dan food prep belum konsisten, itu bukan kegagalan, itu cuma proses belajar sambil ketawa kecil. Karena ibu-ibu juga manusia, bukan mesin masak otomatis. Pelan-pelan saja. Karena setiap potongan bawang yang disiapkan hari ini adalah bentuk optimisme kecil bahwa besok bisa lebih hemat, lebih tenang, dan lebih percaya diri. Terima kasih, Mams. Semua sudah menemani dan mendengarkan ceritaku sampai akhir. Sampai ketemu lagi di video-video berikutnya. Jangan lupa share video ini ke teman-teman ya.